Apapun yang terjadi saat kalian patah hati, 4 hal ini jangan hilang. Kalau hilang bencana, double. Yang pertama apa? Badan sehat. Yang kedua, akal sehat. Yang ketiga, makna hidup. Yang keempat, moral, akhlak. Patah hati bukan alasan kalian boleh melakukan apa saja, termasuk yang nabrak norma-norma moral, akhlak, dan adab. Jadi kalian boleh ngapain saja untuk melampiaskan, mencari hiburan, tapi jangan nabrak norma, akhlak, dan adab. Jangan kehilangan makna hidup dan tujuan hidup. Pastikan akalmu tetap sehat, badanmu tetap sehat. Apapun yang terjadi. Nah, mau kamu menyanyi-nyanyi sedih berhari-hari, berminggu-minggu, mau kamu nangis menghabiskan berbantal-bantal, tidak apa-apa. Asal badanmu tetap sehat, berarti habis nangis kalau waktunya makan, ya makan. Jadi biar tetap sehat. Nah, akal sehatnya juga dijaga, jangan melakukan yang aneh-aneh. Makna hidup juga harus tetap diyakini. Hidup tetap harus bermakna. Versimu, meskipun setelah patah hati mungkin ada pergeseran-pergeseran, tapi jangan hidup tanpa tujuan. Dan akhlak, jangan diterjang, jangan ditabrak. Begitu kalian nabrak 4 hal ini, maka kalian tidak keluar dari masalah, tapi akan nambah masalah. Pokoknya jangan lupakan ini saja. Sisanya setiap orang mungkin punya strategi sendiri, tapi ini nanti jadi kunci. Karena itu tadi, kalian kan hanya harus jatuh. Wong cuma hanya jatuh itu saja kan, tidak harus mengorbankan keseluruhan hidupmu. Nah, ini 4 yang jangan hilang. Baik, masih ada waktu 10 menit ya. Saya membawa beberapa wawasan ini menarik. Mungkin teman-teman membayangkan ini dari filosof siapa. Saya membawa pandangan tentang cinta dan patah hati dari Ko Ping Ho. Kalau teman-teman pernah membaca ceritanya Ko Ping Ho, dulu saya senang sekali. Saya itu kalau baca ada kalimat-kalimat bagus, saya sisihkan, saya catat, saya tandai. Nah, saya ketemu pandangan yang bagus tentang patah hati dan cinta ini. Ada beberapa nanti saya bawa. Ini untuk mengantarkan ke minggu depan, bagaimana menyikapi patah hati secara eksistensial. Kalian boleh mendiskusikan pandangannya ini menarik. Yang pertama begini kata dia. Ini saya ambil dari, kalau tidak salah, Bukek Siansu, serialnya. Nah, ini ada orang tua yang menasehati tokohnya. Kata dia begini, cinta antara pria dan wanita itu bukanlah cinta yang sejati namanya, melainkan asmara yang timbul dari kecocokan selera, baik mengenai ketampanan maupun mengenai watak, sehingga saling tertarik, kagum, seperti orang melihat bunga-bunga indah. Gairah karena kecocokan selera ini bercampur dengan nafsu birahi. Asmara ini penuh dengan keinginan menguasai, memiliki, memperbudak. Penuh dengan keinginan dimanja, dipuja, dijunjung tinggi. Di samping keinginan menikmati kepuasan dari hubungan yang didorong oleh nafsu birahi. Ini kalimatnya jujur. Kalau kalian kemarin-kemarin berteori cinta itu agung, tidak ada pamrih, tidak ada apa-apa, kata beliau prek, tidak begitu. Pasti ada pamrih-pamrih fisik, dorongan birahi. Kenapa begitu? Karena semua ini bersumber dari si aku.
yang selalu menunjukkan segala hal demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Meskipun dengan cara yang cerdik, berliku-liku, tujuan terakhirnya adalah untuk diri sendiri, untuk si aku ini. Kamu boleh berteori ndaki-ndaki tentang cinta, ya ujungnya tetap ke situ nanti. Kamu pengen seneng-seneng sesuai kepentinganmu. Karena itulah asmara antara pria dan wanita ini menimbulkan hal-hal gila seperti sekarang ini. Hal-hal yang tadi kita sebut tidak masuk akal. Kalau diputuskan menimbulkan duka, kalau dikhianati menimbulkan benci, kalau tidak ditanggapi menimbulkan cemburu. Ini menunjukkan ego. Pendeknya, asmara antara pria dan wanita itu menimbulkan bermacam pertentangan, ketakutan, yaitu takut kehilangan dan duka. Itulah cinta antara pria dan wanita yang kau agung-agungkan itu. Nah, ini masih berlanjut. Teman-teman semoga sudah menangkap poinnya ini. Nah, terus dibantah oleh muridnya. Mungkin itu gambaran cinta orang yang wataknya buruk. Seorang yang hanya mementingkan dirinya pribadi. Cinta orang yang berhati nurani bersih, itu kan dia sanggup berkorban, siap melakukan apapun juga. Bahkan sanggup berkorban nyawa kalau perlu untuk orang yang dicintai. Nah, malah diketawain. Itu alasan kuno yang sudah menjadi kembang bibir semua orang yang mabuk cinta. Memangnya aku percaya bahwa engkau akan berani berkorban nyawa untuk gadis yang kau cintai. Tetapi bagaimana seandainya gadis itu tidak membalas cintamu? Bagaimana kalau engkau melihat dia berkasih-kasihan dengan pria yang lain? Bagaimana kalau dia tidak setia kepadamu, mengolok-olok cintamu, dan dengan mencolok bermain cinta dengan pria lain di hadapanmu? Apakah engkau tetap rela dan cintamu akan tetap? Jadi omong kosong saja, orang mengorbankan nyawa demi cinta. Alah, itu prek juga. Wong yo kalau pacarnya ganti pasangan atau ngelirik orang lain saja kamu marah-marah. Kamu sebenarnya hanya ingin dibales saja cintamu. Jadi itu kalimat bunga-bunganya orang yang mabuk cinta. Nah, ini dibantah. Dibantah lagi. Masa begitu guru? Gimana dengan cinta anak pada ibunya wis? Ini kan cinta sejati. Kata gurunya, itu pun palsu. Seorang anak merasa terkurung budi pada ibunya. Orang yang terdekat dengannya sejak kecil. Orang yang bersikap manis. Orang yang selalu digantunginya, disandarinya. Sehingga dia terbiasa oleh perlindungannya. Dan setelah si anak besar, teringat akan kebaikan-kebaikan ini, dia merasa berutang budi dan ingin membalas budi. Bukan cinta yang sejati, melainkan perasaan hutang budi belaka. Andai kata si anak sejak bayi diberikan pada seorang wanita yang lain, kalau wanita itu melimpahkan kebaikan-kebaikan padanya, tentu anak itu pun akan berhutang budi pula. Ini pun bersumber pada si aku. Hutang budi itu kan karena dia baik padaku, aku baik pada dia. Coba kalau seorang ibu bersikap buruk pada anaknya, bersikap kejam dan lain sebagainya, apakah si anak akan tetap mencintainya seperti yang diucapkan mulutnya? Lihat saja semua orang yang telah dewasa setelah menikah, bukankah perasaannya lebih dekat pada suaminya, istrinya, atau anak-anaknya? Nah, cinta anak pada orang tua, kalau di sini katanya belum cinta yang sejati, itu lebih ke balas budi saja. Wah, guru pandai sekali berdebat. Gimana kalau cinta kasih seorang ibu pada anaknya? Itu kita sering pakai contoh ini. Nah, beranikah
Tuhan menyangkal dan mengatakan bahwa cinta kasih seorang ibu pada anaknya juga palsu? Jawabannya mengagetkan. Iya, memang palsu. Selama si ibu mengharapkan kesenangan dari cintanya itu. Kalau seorang ibu hendak membuktikan cintanya palsu atau bukan, dia boleh bertanya pada dirinya sendiri. Marahkah dia kalau si anak tidak menurut kata-katanya? Bencikah dia kalau si anak berani melawannya dan bersikap kurang ajar kepadanya? Dan berdukakah dia kalau si anak melupakannya dan tidak membalas budi kepadanya? Kalau benar demikian, maka sesungguhnya dia tidak mencintai anaknya. Karena di mana ada cinta, di situ tidak mungkin ada kebencian, kemarahan, dan kedukaan. Nah, ini cinta ibu pada anaknya pun dibantah. Kadang-kadang cinta ibu pada anaknya juga belum tulus. Masih ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Dibalas kebaikan sama anaknya, atau dipatuhi anaknya, atau anaknya melakukan apa yang dia inginkan, mewujudkan mimpi-mimpinya. Kalau si anak ini rasanya kok mimpinya berbeda dengan dia, itu biasanya sudah sikapnya agak berbeda. Ada banyak cerita semacam ini. Ya tidak semuanya, tapi kalau ada seperti ini berarti belum tulus cintanya. Selama masih ada pamrih belum tulus. Nah terakhir, kalau begitu pendapatnya Tuhan, kalau cinta itu bukan perasaan manusia yang biasa, mungkin ya hanya cinta pada Tuhan saja yang suci. Jawabnya malah lebih tegas lagi. Sama sekali tidak. Cinta manusia pada Tuhan itu lebih munafik lagi. Sesungguhnya bukan cinta, melainkan pemujaan. Dan pemujaan ini palsu belaka. Kalau dibaliknya terhadap keinginan agar memperoleh balas jasa atau imbalan. Kalau manusia memuja Tuhan dengan niat agar memperoleh imbalan berkah, baik selagi masih hidup atau kelak kalau sudah mati, maka pemujaan itu pun palsu belaka, seperti jual beli. Cinta adalah sederhana dan wajar, tanpa pamrih. Karenanya tidak akan mendatangkan kecewa, benci, atau duka. Jadi patah hati tadi kemungkinan muncul karena cintanya masih banyak pamrihnya. Termasuk pamrih ingin menikahi, pamrih ingin dibalas cintanya, pamrih ingin memiliki sepenuhnya. Berarti belum tulus. Kalau sudah tulus, seperti dulu pernah kita bahas ya, bahkan aku ingin membahagiakan yang aku cintai, bahkan jika seandainya aku harus pergi, harus menjauh, kita harus berpisah, dengan itu dia bahagia, aku rela. Nah, ini baru tulus. Tapi kalau ditinggal kok terus marah-marah, dari cinta berubah jadi benci, ya berarti yang tadi cintanya masih belum tulus. Ini kalau pakai teorinya Kopingho ini ya. Biar tidak hanya teorinya para filosof, para teolog. Kita ambil perspektif yang agak berbeda. Jadi, karena kalau dalam psikologi itu ada istilah paradox relationship. Paradox relationship itu paradox hubungan. Orang itu semakin melekat mencintai, semakin mudah membenci. Sebesar apa kebencian yang bisa lahir itu setara dengan sebesar apa cinta yang dimiliki. Orang yang bisa mengecewakan kita paling besar adalah orang yang paling kita cintai. Jadi ini namanya paradoks hubungan. Hubungan itu yang paling mengecewakan adalah yang paling kita melekat di situ. Ya mungkin sekarang belum kelihatan, tapi begitu ada kasus sedikit meledak. Kita misalnya dibohongi teman kita, itu mungkin biasa, tapi
dibohongi orang yang kita cintai, rasanya sakitnya double. Kenapa? Karena kemarin kita punya pamrih-pamrih pada dia. Ketika pamrih ini terbalik, tidak muncul, kita kecewa, kita marah, dari cinta kemudian jadi benci. Nah, ini ada pelajaran-pelajaran. Berarti kok Pak saya bolak-balik pacaran patah hati, ya mungkin perlu naik kelas cintanya. Belajar lagi mencintai secara lebih tulus. Nah, mungkin itu yang tadi disebut pelajaran tadi ya. Ayo belajar lagi, belajar lagi. Entah itu sebagai orang tua, dengan sahabat, dengan yang dikasihi, termasuk mungkin dengan Allah. Itu ayo latihan mencintai secara lebih tulus. Itu yang kalau dalam agama namanya ikhlas. Fokusnya hanya pada yang dicintai, tidak pada aku, kalau bahasanya Koping Ho tadi. Tidak untuk kepentinganku dan tidak keinginanku, tapi kepentingan dan keinginan yang dicintai saja. Nah, ini namanya cinta yang tulus. Yang ini memang enak kalau diceramahkan begini, kalau dijalankan berat. Karena menyingkirkan ego itu tidak gampang. Orang sulit menaklukkan aku itu. Karena aku ini kan sudah mewarnai hidup kita sehari-hari. Ada cara lebih mudah untuk biar kita tidak ditelan oleh aku. Ayo sekali-sekali latihan menjauh dari diri kita. Kita pandangi diri kita secara lebih objektif. Nah, itu mungkin memudahkan kita mengenali ego kita, aku kita. Sehingga jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan itu terbongkar nanti kalau kita mengambil cara ternyata kebaikanku selama ini masih berpamrih. Masih sebenarnya untuk kepentingan ego. Tidak karena kebaikan itu sendiri dan tidak ikhlas karena Allah. Nah, ini titik-titik di mana kita harus belajar dan banyak mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena seperti patah hati ini. Karena tidak mungkin dalam hidup kita itu semua keinginan kita terpenuhi. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, di situ muncul fenomena patah hati ini. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Ini masih pengantar saja. Minggu depan baru kita dalami secara filosofis bagaimana kita mengelola patah hati ini. Ini masih kita senggol-senggol sedikit, kita pahami kejiwaannya orang yang patah hati. Baik, dari saya sekian untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.